Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sebenarnya ini adalah rumah kakak saya. Dia sudah meninggal hampir 15 tahun yang lalu. Mengapa saya tidak mau menjualnya? Karena saya memang tidak ingin menjualnya, ucap sang pemilik rumah itu di depan Rian dan juga polisi. Siapa gadis yang tinggal di sini? Tanya Rian, membuat semua mata langsung memandang ke arahnya. Saya tadi bertemu seorang gadis di sini, tapi dia menangis dan berlari ke lantai 2. Untuk sesaat, paman pemilik rumah itu terdiam, seolah mencerna apa yang dikatakan oleh Rian. Tanpa sadar, tangannya sedikit terkepal dan rahangnya mengeras. Tidak ada siapapun di sini. Ini rumah kosong sudah belasan tahun dan bisa jadi yang Anda temui tadi bukan manusia, karena memang orang sekitar sini sering mendengar suara aneh dari sini. Jawab paman itu sedikit terbata dan bingung. Apakah Anda yakin bahwa dia bukan manusia? Tanya Rian menatap intens pada paman pemilik rumah. Tapi saya mau polisi tetap menggeledah seluruh isi ruangan di rumah ini tanpa terkecuali. Imbuh Rian seketika membuat mata paman itu membola. Dan tanpa basa-basi atau membuang waktu, Rian beserta beberapa polisi di sana langsung menggeledah semua isi ruangan itu. Terutama Rian, ia juga langsung kembali ke lantai 2, di mana ia masih begitu penasaran dengan sosok gadis yang ia temui tadi. "Keluarlah, aku tahu kau di dalam. Mari kita bicara baik-baik," ujar Rian saat memasuki kamar sebelumnya. "Aku tidak akan memaksamu untuk menjual ini lagi. Jika memang ini benar milikmu, tunjukkan, atau kau yang akan terusir dari rumah ini, karena di bawah sudah banyak polisi dan pemilik rumah sebenarnya." Ceklek, seorang gadis berambut panjang menjuntai hingga hampir ke lantai, namun terlihat begitu lusuh dengan pakaian serba putih, sesekali masih membuat Rian terkejut. Entah sudah berapa lama gadis itu tinggal di sana dan tidak melakukan perawatan atau memotong rambut, hingga membuatnya terlihat sedikit menyeramkan. "Ini rumahku, sudah kukatakan, ini adalah rumahku," ucapnya dengan tegas namun berderai dengan air mata. "Oke, jika memang ini adalah rumahmu, tunjukkan apa yang bisa kamu buktikan jika memang rumah ini milikmu," tanya Rian lagi, membuat gadis itu terdiam. "Aku mohon pergilah, jangan ganggu aku, tinggalkan rumah ini, dan biarkan kami tenang di sini," ujar gadis itu lirih sambil menundukkan kepalanya. "Kami?" Rian langsung kembali mengerutkan dahinya saat mendengar kata "kami" dari mulut gadis tersebut. "Iya, kami," jawab gadis itu. Tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya dan tersenyum miring menatap Rian. Yang entah mengapa saat Rian melihat senyuman itu seketika membuatnya begitu sulit menelan salivah. Takut, entahlah, Rian bahkan tidak bisa mendeskripsikan perasaannya saat ini, antara takut dan juga penasaran. "Baiklah, di mana yang lain?" tanya Rian walau sedikit merasa takut. "Apa kau yakin ingin menemui temanku yang lain?" tanya gadis itu berjalan semakin dekat ke arah Rian, hingga tanpa sadar Rian memundurkan langkah kakinya ke belakang seiring dengan langkah gadis itu yang terus melangkah ke depan. Di mana dia?" "Mereka ada di mana-mana, termasuk ada di depan kamu," jawab gadis itu dengan tersenyum begitu manis. Bukan manis, namun terlihat begitu menyeramkan untuk Rian. Hingga tiba-tiba saat Rian hendak berbalik dan memanggil polisi atau bantuan lain, ia dikejutkan dengan sosok yang entah dia sendiri tidak tahu tepat berada di depan wajahnya, dan akhirnya ia pingsan tak sadarkan diri. "Kenapa kau membuatnya pingsan?" omel gadis itu berdecak.
Haruskah kita lempar dia dari lantai 2 sini? Tanyanya yang langsung dibalas gelengan kepala dari temannya. Laki-laki payah, decak gadis itu yang kini terlihat bingung sendiri lantaran Rian justru malah pingsan. Saat membuka mata, Rian sedikit terkejut karena ia sudah berada di sebuah berangkar rumah sakit. Ia mengedarkan pandangannya dan melihat adik iparnya sudah terbangun dan duduk di berangkar di sebelahnya. "Ini tuh gara-gara dia tuh," ucap Raka tiba-tiba langsung menunjuk ke arah Rian yang baru saja bangun dan membuka mata. "Nggak usah nyalah-nyalahin, kalian itu sama saja," omel seorang wanita muda itu langsung mendengus dan berdecak kesal kepada suaminya. "Sayang, udah dong. Beneran tahu yang ngajakin itu Rian tuh. Dia yang ngebet banget, kayak seolah itu rumah ada harta karunnya." Jelas Raka masih berusaha menyalahkan saudara iparnya. "Siapa yang bawa kita ke sini?" tanya Rian mengalihkan pembicaraan sepasang pasutri yang tengah berdebat itu. "Mana aku tahu, aku bangun udah di sini dan lihat wajah istriku yang cantik jelita ini," jawab Raka lalu mencolek dagu Riana berharap istrinya tidak lagi merajuk dan menyalahkannya. "Modus," cetus Riana langsung menepis kasar tangan Raka dari dagunya. "Polisi yang bawa kalian berdua ke sini dan Om Kiano yang telepon aku buat ke sini. Sumpah ya, kalian kayak anak kecil banget tahu nggak? Ngapain sih ngurusin rumah yang nggak jelas begitu? Kalian sadar nggak sih kalau kalian itu buang waktu, tahu nggak? Apa yang kalian harapin dari rumah kayak gitu? Oke, tempatnya strategis, tapi horor woi, horor," imbuh Riana panjang lebar. "Selain itu, kalian lihat apaan sampai sekarat bareng-bareng gitu, hah? Setan? Setan apa?" tanya Riana, kini kembali menatap intens pada suaminya yang sejak tadi terus meracau ketakutan dengan sebuah bayangan hitam. Itulah yang membuat Riana begitu kesal dan ingin marah. Moodnya sedang naik turun, ditambah Raka yang terus merengek. Ketakutan karena melihat sosok bayangan jubah hitam atau entah apalah itu, Riana tidak begitu paham. Maka dari itu, sejak tadi dirinya hanya bisa duduk diam sambil mengomel untuk mengurangi rasa kesalnya, lantaran Raka tidak mengizinkannya pergi kemanapun. "Dia manusia, Nak, bukan setan," ucap Rian memperalat perkataan Riana. "Kalau manusia, kenapa kalian berdua sampai pingsan, hah? Cemen banget jadi laki." Astaga, Riana sampai memijit pelipisnya karena tidak habis pikir dengan tingkah suami dan saudara kembarnya yang begitu ajaib bin rusuh. "Kaget," jawab Rian masih dengan pikiran yang melayang entah kemana. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang gadis dengan rambut pendek dengan celana hot pants dan tank topnya sedang berjalan mondar-mandir sambil menggigit jari telunjuknya. "Bisa berhenti nggak sih? Pusing tau nggak?" seru seorang laki-laki yang sudah muak melihat tingkah gadis di depannya yang tidak bisa diam sejak tadi. "Kalau lo nggak mau ngeliat, ya udah pergi aja sih, repot banget, nggak usah liatin gue lebih pusing tau nggak?" balas gadis itu berdecak dan kembali melanjutkan aksi mondar-mandirnya. "Udahlah, nyerah aja, biarin aja kalau emang itu rumah." "Enggak," bantah gadis itu dengan cepat dan langsung menghentikan langkah kakinya. "Gue udah janji sama lo bahwa gue akan mertahanin ini rumah sampai titik darah penghabisan," imbuh gadis itu dengan sangat yakin dan penuh ambisi. "Lebay loh, gue udah berusaha bertahun-tahun, bahkan sampai darah penghabisan, tetap aja gue nggak bisa." "Ya elonya yang gak becus," cibir gadis itu kembali berdecak. "Makanya lo diem dulu, biar gue yang mikir dan cari cara, karena gue tahu otak lo udah dangkal dan gak bakal bisa mikir," imbuhnya.